Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sumber hukum Islam, yaitu ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, yang merupakan materi PAI kelas 10 semester 1 di SMK. Adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan ini adalah yang pertama, meyakini ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Kedua, menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Ketiga, menganalisis kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Dan keempat, mendeskripsikan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga. Pengertian secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada, yang artinya bersungguh-sungguh, rajin, giat, atau mencurahkan segala kemampuan. Secara istilah, ijtihad adalah mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum syara dengan jalan istinbat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, An Amr bin As radhiyallahu an, dari Umar bin As radhiyallahu an, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya Umar bin As mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, Rasulullah bersabda, "Idza hakamal hakim," jika seorang hakim hendak memutuskan suatu hukum, fajtahada, lalu berijtihad, semua sahabat kemudian benar, walahu, maka baginya ajrani, dua pahala. Wa idza hakama, dan jika hendak memutuskan suatu hukum, fajtahada, lalu berijtihad, semua Tuhan terus ternyata dia salah, falahu ajrun, maka ia mendapat satu pahala. Kemudian syarat-syarat seorang mujtahid bisa berijtihad. Yang pertama adalah mempunyai pengetahuan yang cukup atau alim tentang Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Kedua, kemampuan berbahasa Arab yang memadai. Ketiga, menguasai ilmu usul fikih. Keempat, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ilmu tarikh, ilmu sejarah. Mempunyai pengetahuan yang memadai tentang nasih dan mansukh. Dan keenam, mempunyai pengetahuan yang memadai tentang ilmu logika. Kemudian, metode ijtihad. Pertama, ijma'. Metode ijma' adalah kesepakatan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum syara setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Misalnya, ijma' sahabat, yaitu kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembar-lembar terpisah menjadi satu mushaf. Kemudian metode ijtihad selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu perkara yang tidak dinaskan atau tidak tercantum di dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah atas ketentuan hukumnya yang syar'i dengan suatu perkara yang dinaskan yang tercantum dalam Al-Quran atau Hadis atas ketentuan hukumnya, karena adanya persamaan keduanya dalam ilat hukum atau alasan hukum. Misalnya, mengharamkan minuman keras selain arak seperti narkoba, brandy, meskipun karena memiliki kesamaan karakter dengan khamar, yaitu memabukkan. Sedangkan khamar hukumnya ada dalam Al-Quran. Kemudian maslahah musalah, yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum. Misalnya, pembenaran pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan yang sama sekali tidak tersinggung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, Qaul merupakan ada istiadat atau kebiasaan dari masyarakat tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sehingga tetap dapat berlaku bagi masyarakat tersebut. Misalnya, penggunaan jenis mata uang di suatu negara. Itulah beberapa pembahasan tentang ijtihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.